Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Kali ini saya ingin bercerita tentang seseorang yang pernah terbang ke langit. Waktu itu dia bekerja di sebuah restoran di Semarang. Pada malam tahun baru 96, dia pulang naik sepeda jam setengah 12 malam. Karena dia kebagian lembur pada malam itu, restoran suasana tahun baru sangat ramai, sehingga yang biasanya dia pulang jam 10, akhirnya dia lembur sampai 1,5 jam, tamunya baru pada pulang. Kemudian dia pulang jam setengah 12 lewat. Terus di perjalanan itu dia naik sepeda dari jalan Pandanaran menuju Simpang 5, kemudian melewati Gajah Mada, terus pulang ke kampung kos. Tempat dia kos itu di Pandansari 2 Semarang. Di perjalanan itu dia melihat jalanan itu sudah padat merayap oleh motor-motor, mobil. Kebanyakan dari mereka meniup terompet dan membelayar-belayar kendaraannya. Terus entah kenapa dia merasa sangat sedih melihat hal itu, di mana orang merayakan tahun baru, dia memandangnya dari sudut pandang yang lain. Lantas dia berbisik, "Ya Allah, kenapa mereka pada lupa apa yang mereka lakukan? Siapa yang bisa menyadarkan mereka, mengingatkan mereka? Aku tak sanggup, ya Allah. Aku tak sanggup mengingatkan orang sebanyak itu." Dia bersedih. Kemudian dia mulai menangis di perjalanan itu, di sepanjang jalan Gajah Mada hingga Jalan Pemuda, hingga masuk ke gang di Pandansari rumahnya itu. Terus di ujung gang itu dia melihat lampu-lampu disko dipasang oleh kelompok pemuda Pancasila waktu itu. Perasaan sedihnya semakin mencekam. Pas kebetulan di halaman kosnya dia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang dia itu sangat dihormatinya, sedang berjoget mengikuti irama lagu disco yang sedang dibunyikan seiring dengan lampu disco yang ngebiar-ngebiar, gemerlap gitu. Dia semakin sedih gitu. Padahal beliau itu orang yang dihormatinya, yang ketika sholat jamaah di musola, beliau itu termasuk orang tua, tentu dia sholat di shaf terdepan. Terus di sela tangisnya dia mengambil air wudhu, kemudian dia naik ke lantai 3, kamarnya sendirian di lantai 3 itu. Kemudian dia sholat. Tangisnya semakin menjadi-jadi ketika dia sholat itu. Pada rakaat pertama dia terus air matanya mengalir membasahi bajunya. Dia sholat, tidak tahu dia sholat apa waktu itu dia. Tapi dia sholat sunnah begitu saja. Kemudian tanpa dia sadari pada rakaat kedua, dia keluar dari tubuhnya.
Dia keluar dengan pelan, keluar dengan lembut, sampai seluruh tubuhnya ditinggalkan. Tapi anehnya tubuhnya itu terus melakukan sholat. Sementara dia memandangi tubuhnya sendiri sedang sholat, dia terus ketarik ke atas dengan sangat ringannya. Kemudian dia sudah tidak bisa melihat lagi tubuhnya karena dia sudah terbang jauh ke atas. Kemudian dia lihat bumi begitu besar di pandangannya. Setelah itu bumi itu pun menjadi semakin kecil sampai sebesar bola tenis. Kemudian tidak ditolehnya lagi bumi itu karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilihatnya. Kemudian dia menengadahkan tangannya, dia terlentang melayang. Bintang-bintang begitu kecil baginya dan dia begitu besar. Tidak bisa dibayangkan kenikmatan yang dia peroleh. Perasaan ringan, perasaan bahagia, perasaan senang bercampur aduk menjadi satu rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dia begitu menyatu dengan keabadian. Tapi tidak lama, kemudian tiba-tiba dia sudah menyadari tubuhnya kesedot lagi ke bawah, masuk ke tubuhnya. Pada saat tahiyat akhir menjelang salam, dia sudah berada di tubuhnya lagi. Kemudian dia mengucapkan salam terakhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan dia terus kembali menangis dan menangis. Tidak tahu apa yang dirasakannya, tidak tahu bagaimana mengungkapkan kebahagiaan itu. Kemudian dia menulis di buku hariannya, ya Allah, andai yang kualami tadi ditukar dengan bumi ini seluruhnya, tidak akan kuberikan ya Allah. Betapa nikmatnya rasa yang telah kualami itu ya Allah. Betapa nikmatnya ya Allah. Aku tidak mau ya Allah menukar dengan apapun, bahkan seluruh kekayaan di muka bumi ini diberikan kepadaku, aku pun tidak akan mau menerimanya ya Allah. Aku lebih memilih yang tadi ya Allah. Aku memilih yang tadi ya Allah. Kemudian dia menangis dan menangis terus. Begitulah ceritanya. Lalu dia berusaha untuk mencari hikmah apa yang dialami tadi. Apakah karena dia terlalu sedih dengan tingkah laku manusia di bumi ini sehingga Tuhan menghiburnya? Seolah-olah Tuhan berpikir, sudahlah, kamu tidak usah terlalu memikirkan dunia sampai membuatmu terlalu bersedih. Dia ingat bahwa Rasulullah ketika bersedih itu, Rasulullah diperjalankan untuk menuju Sidratul Muntaha. Tapi dia juga tidak berpikir setinggi itu karena dia tadi hanya diangkat ke langit. Mungkin hanya sebatas galaksi Bima Sakti. Karena dia tidak menembus lorong-lorong yang seperti digambarkan ketika orang sedang melakukan perjalanan mati suri. Dia hanya terbang di dimensi langit pertama, tidak melalui pintu-pintu langit seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang sedang mengalami mati suri. Tapi itu pun sudah nikmatnya luar biasa. Dan setelah bertahun-tahun kemudian dia pun tidak bisa mengulangi hal itu. Dia merindukan untuk mengalaminya lagi, tapi dia tidak bisa.
Karena itu hanyalah pemberian, bukan pencapaian. Itu hanyalah sebuah hadiah, bukan hasil kerja keras. Itu hanyalah belas kasih dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mungkin hanya itu yang bisa ditiadakan. Dan semoga itu bermanfaat buat teman-teman dari netizen yang mendengarkan video ini. Semoga kita semua selalu dalam berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Dan semoga kita selalu diberi keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam, 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 santi, 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 rahayu, sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.